Syarat-syarat bertaubat. Menurut Imam Al-Ghazali ada 4 syarat bertaubat, yakni yang pertama, berusaha untuk tidak melakukan dosa lagi. Ia mengikat hatinya kuat-kuat dan menanggalkan keinginannya bahwa ia tidak akan kembali kepada dosa tersebut sama sekali. Adapun jika ia meninggalkan dosa itu, tapi di dalam hatinya masih ada sedikit keinginan untuk mengerjakannya lagi suatu hari, atau ia tidak berkeinginan keras untuk meninggalkannya, maka berarti ia tidak bertobat dari dosa tersebut. 2. Ia bertobat dari dosa yang pernah ia lakukan sebelumnya. Sebab jika ia belum pernah melakukan dosa tersebut, maka berarti ia menjaga diri darinya, bukan taubat. Sebagaimana adalah benar kalau dikatakan bahwa Nabi senantiasa menjaga diri dari tindak kekufuran. Sebaliknya tidak benar jika dikatakan bahwa beliau bertobat dari kekufuran, sebab beliau belum pernah melakukan kekufuran dalam keadaan apapun. Sedangkan Umar bin Khattab dapat disebut orang yang bertaubat dari kekufuran karena ia pernah mengalami hidup dalam kekufuran. Yang ketiga, dosa yang disesali oleh seorang hamba sekarang adalah memiliki kedudukan dan derajat yang sama dengan dosa yang pernah ia kerjakan di masa lalu dan ingin ia tinggalkan. Misalnya, ada seorang tua bangka yang dulunya pernah berbuat zina dan mencuri. Ia pasti bisa bertobat di saat kuat dulu jika ia memang menginginkannya. Namun sekarang di saat sudah tua renta, ia sudah tidak punya pilihan lagi untuk melakukan perbuatan maksiat tersebut atau bertobat darinya, karena memang ia sudah tidak sanggup melakukan kedua perbuatan itu. Pintu taubat memang belum ditutup baginya selagi hidup. Hanya saja taubat baginya bukan lagi dengan meninggalkan zina dan mencuri yang memang sudah tidak bisa dilakukannya lagi, tapi dengan meninggalkan dosa yang sama kedudukan dan derajatnya dengan zina dan mencuri, seperti berdusta, menuduh orang lain berzina, melakukan ghibah dan menebar fitnah. Semua itu adalah tindak kemaksiatan, sekalipun bobotnya berbeda-beda. Orang tua itu masih bisa untuk memilih tidak melakukan perbuatan maksiat itu, sebagaimana tobat kepadanya dari perbuatan zina dan mencuri di masa mudanya dahulu. Yang keempat, bahwa taubat itu dilakukan semata-mata untuk mengagungkan Allah dan menghindari kemurkaan serta siksanya yang pedih. Murni demikian, bukan karena keinginan duniawi dan rasa takut kepada manusia, juga bukan karena mencari pujian orang lain, mencari nama, kedudukan, atau karena kelelahan nafsunya. Bila keempat syarat itu telah diamalkan, maka taubatnya benar. Dari 4 syarat taubat yang telah dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali di atas, maka menurutnya taubat itu ada 3 macam. Yang pertama, taubah, yaitu kembali dari kemaksiatan pada ketaatan. Yang kedua, firar, yaitu lari dari kemaksiatan pada ketaatan, dari yang baik kepada yang lebih baik. Yang ketiga, inabah, yaitu bertobat berulang kali sekalipun tidak berdosa. Taubat baru dianggap sah dan dapat menghapus dosa apabila telah mencakupi syarat-syarat yang ditentukan. Oleh karena itu, Imam Al-Qushairi menerangkan bahwa para ahli tauhid dan golongan ahlu sunnah wal jamaah mengatakan bahwa syarat taubat yang sah itu ada 3. Yang pertama, menyesal terhadap perbuatan maksiat yang telah dilakukannya. Kedua, meninggalkan perbuatan maksiat itu. Yang ketiga, bercita-cita tidak akan mengulangi lagi perbuatan itu.
Syarat-syarat ini apabila menyangkut dosa terhadap Allah, sedangkan dosa terhadap sesama manusia ditambah lagi dengan syarat yang keempat. Kalau dosa itu menyangkut harta, hendaklah harta itu dikembalikan kepada pemiliknya, dan jika tidak ada pemiliknya, dikembalikan kepada ahli warisnya. Kalau dosa itu menyangkut kehormatan, hendaklah meminta maaf. Demikian juga jika menyangkut ajaran yang salah yang pernah diberikan kepada orang lain. Ulama yang lain menjelaskan bahwa taubat itu terbagi atas 3 macam. Yang pertama, taubah, yaitu kembali dari kejahatan pada ketaatan karena takut akan murka dan siksa Allah. An-Nur 31. Yang kedua, inabah, yaitu kembali dari yang baik kepada yang lebih baik karena mengharap pahala. Surah Kaf 32-33. Yang ketiga, aubah, yaitu orang-orang yang bertobat karena takut siksaan dan tidak pula karena mengharapkan pahala, tetapi karena mengikuti perintah Allah. Surah Sad 30. Zunnun al-Misri, seorang tokoh sufi, membagi tobat menjadi 2, yaitu tobat orang awam, yakni bertobat dari dosa, dan tobat orang khawas, mukmin yang beramal semata-mata karena Allah dari kelalaian. Tobat dalam pandangan para sufi tersebut pada umumnya adalah tobat yang sebenar-benarnya tobat yang tidak akan membawa pada dosa lagi. Terkadang taubat itu tidak dapat dicapai dengan sekali saja. Ada dikisahkan bahwa sampai 70 kali taubat seorang sufi baru mencapai tingkat taubat yang sebenar-benarnya. Taubat yang sebenarnya dalam paham sufi ialah lupa pada segala hal kecuali Allah. Orang yang bertobat ialah lupa pada segala hal kecuali kepada Allah. Orang yang bertobat menurut Ali bin Usman al-Jullabi al-Hujwiri, tokoh sufi, adalah orang yang cinta kepada Allah. Orang yang cinta kepada Allah senantiasa mengadakan kontemplasi tentang Allah. Hal yang erat hubungannya dengan taubat adalah istighfar, yaitu menundukkan jiwa, hati, dan pikiran kepada Allah, seraya memohon ampun dari segala dosa. Istighfar bukan hanya mengucapkan astagfirullah, tetapi harus disertai dengan penundukan jiwa dengan sungguh-sungguh dan berharap akan memperoleh ampunan. Ayat-ayat Al-Quran menyatakan bahwa Allah akan memberikan kenikmatan bagi orang-orang yang beristighfar atau memohon ampunan Allah. Misalnya Al-Baqarah 286, Ali Imran 16 dan 193, At-Tahrim 8, Al-Hasyr 10, dan Nuh 28. Orang yang akan bertobat ada prasyarat tobat yang hendak dilaksanakannya. Menurut Imam Al-Ghazali ada 3 prasyarat taubat yang harus dipenuhi oleh orang yang akan bertobat. Yang pertama, menyadari betapa buruknya dampak dosa-dosa yang telah dilakukan terhadap hatinya. Yang kedua, ingat atas kerasnya siksa Allah, kepedihan yang bakal ia alami akibat murka dan kemarahannya yang ia tidak akan sanggup untuk menghadapinya. Yang ketiga, seorang hamba mesti menyadari besarnya kelemahan dan kurangnya tenaga untuk bisa menahan diri dari godaan dosa. Sebab mana mungkin orang yang tidak tahan panasnya matahari dan tamparan tangan polisi akan sanggup menahan panasnya api neraka, pukulan pentungan berduri dari malaikat Zabaniyah, gigitan ular yang besarnya seperti leher unta, dan kalajengking sebesar keledai yang diciptakan dari api di neraka Jahannam. Semoga Allah melindungi kita dari kesemua itu.
Semoga Allah melindungi kita dari murka serta azabnya. Apabila engkau sering mengingat hal-hal tersebut dan membiasakan diri dengan mengingatnya di tengah malam dan di siang hari, maka ia akan membawamu kepada taubat an-nasuha dari dosa-dosa yang pernah engkau lakukan. Allah lah yang memberi taufik dengan anugerahnya. Adapun dosa yang wajib dimohonkan keampunannya kepada Allah dan bertobat darinya, menurut Imam Al-Ghazali ada terdiri dari 3 macam. Yang pertama, meninggalkan segala apa yang diwajibkan oleh Allah terhadap dirimu seperti salat, puasa, zakat, atau membayar kafarat, tebusan denda dan lainnya. Maka hendaknya engkau mengqadha apa yang engkau tinggalkan itu sewisa mungkin sesuai kemampuanmu. Yang kedua, dosa antara engkau dengan Allah, seperti dosa meminum minuman keras, meniup seruling terlena dalam belayan syahwat, memakan riba, dan yang semacamnya. Untuk dosa seperti ini hendaknya engkau menyesali perbuatan itu dan menetapkan hatimu untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang sama selama-lamanya. Yang ketiga, dosa antara engkau dengan sesama hamba Allah. Ini lebih rumit dan lebih sulit. Ini ada beberapa tingkatan dosa ini. Terkadang terjadi pada harta, pada jiwa, harga diri, kehormatan, dan agama. Dari uraian yang telah disebutkan dapat disimpulkan bahwa Allah tidak mengampuni dosa seseorang sebelum ia melaksanakan prasyarat dan syarat-syarat taubat dari dosa-dosa yang telah dilakukannya, baik dosa kepada Allah maupun dosa sesama manusia.